يا أرحم الراحمين ارحمنا. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shallal subhi fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Utsman bin Affan, semoga Allah merahmati beliau, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat Isya dengan berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka ia seolah-olah telah menunaikan salat malam separuh malam ya. Wa man salat subhi fi jama'atin, dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, faka'annama salal laila kullahu, maka seolah dia telah menunaikan salat malam semalam suntuk. Barang siapa orang yang melaksanakan salat Isya dengan berjamaah, maka dia seakan-akan telah melaksanakan salat malam separuh malam. Tetapi barang siapa orang yang melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, maka dia seakan-akan telah melaksanakan salat malam semalam suntuk. Hadis ini luar biasa ya, memberikan semangat kepada kita betapa besarnya nilai pahala salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Sini jama'atin ya, bukan munfarid tapi jama'atin, berjamaah. Karena baginda Rasul mengatakan bahwa salat, sebaik-baik salat itu adalah dilaksanakan di rumah. Ilal maktubah, kecuali salat wajib ya. Sebaik-baik salat itu dikerjakannya di rumah. Ilal maktubah, kecuali salat yang maktubah yang hukumnya wajib. Artinya salat 5 waktu ini sangat afdol, sangat utama seandainya kita kerjakan berjamaah di masjid, bukan di rumah gitu. Bukan berjamaah di rumah, apalagi sudah munfarid sendirian di rumah pula. Ya walaupun sah ya, kita jangan sampai melaksanakan sholat itu berprinsip gugur kewajiban ya. Yang penting kan sholat pak, daripada enggak sholat sama sekali. Iya memang betul, yang penting sholat daripada yang sama sekali meninggalkan. Tapi kita harus punya prinsip bahwa sholat kita harus berkualitas. Sholat kita harus menghasilkan pahala banyak. Sholat kita jangan sekedar gugur kewajiban. Kalau orang yang sholat dengan berprinsip gugur kewajiban, yang penting sholat, biasanya ya asal-asalan sholatnya, yang penting tidak meninggalkan sholat. Yang penting tetap melaksanakan sholat, perkara berjamaah kek, perkara sendirian kek, di masjid kek, di rumah kek, nggak jadi masalah, nggak jadi soal, yang penting sholat. Nah ini prinsip orang yang keliru ya. Ya sekali lagi memang orang yang mengerjakan sholat, orang yang mendirikan sholat lebih baik daripada orang yang sama sekali meninggalkan sholat. Tetapi ya tadi, kita jangan sampai mubazir waktu, mubazir tenaga ya. Kita ingin agar sholat kita menghasilkan nilai pahala yang besar itu, menghasilkan nilai pahala yang banyak. Jangan sampai kita rugi waktu, rugi tenaga, sudah berkeringat, sudah capek, pegel, tapi kecil pahalanya. Tapi kalau berjamaah di masjid, ya banyak pahalanya. Di samping pahala kita sholat berjamaah, kita pahala mendapatkan pahala silaturahimnya,
Dan juga langkah kita pun dari rumah ke masjid dihitung oleh malaikat. Nilai pahalanya begitu banyak. Belum lagi kalau kita selesai sholat saling bersalam-salaman, maka gugurlah dosa kita ya antar jamaah itu. Siapa yang bersalaman kata baginda Rasul, dua orang muslim yang bersalaman, Allah ampuni dosanya sebelum dia berpisah, subhanallah. Ditambah lagi dengan pahala orang yang sholat berjamaah di masjid. Ya. Kita sadar nggak sadar bahwa kita sedang dikejar waktu. Ya. Kita kan semakin mendekati mati. Ya. Kita semakin dekat dengan mati. Tidak ada di antara kita yang semakin jauh dari mati. Semua kita semakin mendekati mati. Ya. Artinya ketika kita sudah mendekati mati, menuju ke arah mati, maka kita harus berpikir bagaimana waktu yang ada bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Yang A dia sholatnya sama zuhur misalkan di rumah. Yang B pun sama-sama zuhur 4 rakaat di masjid. Sama mengerjakannya, waktunya sama, rakaatnya sama, sholatnya sama zuhurnya misalkan, pahalanya jauh berbeda. Jauh beda, bukan 2 kali lipat, berkali-kali lipat orang yang berjamaah di masjid dengan di rumah. Ya. Nah kata baginda Rasul, man sholala isya fi jama'atin, siapa orang yang melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, tentunya di masjid ya. Karena baginda Rasul sangat menganjurkan kita untuk berjamaah ya di masjid, bukan berjamaah di rumah kecuali hujan ya. Kecuali hujan, sedang ada badai, kondisi di luar sangat mencekam ya. Kita dianjurkan sholatnya di rumah ya. Seperti kemarin zaman pandemi corona ya. Pemerintah menganjurkan kita untuk berjamaah di rumah ya. Itu sebaiknya kita demi keamanan kita sholatnya di rumah. Tapi kalau kondisinya normal kembali aman, kita sangat dianjurkan sekali untuk berjamaah di masjid. Walaupun nggak wajib ya. Walaupun perintahnya nggak sampai level wajib. Ya, kalau wajib berarti kalau orang sholat di rumah dosa ya. Tidak. Walaupun nggak sampai wajib, tapi anjuran ini sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Untuk sholat berjamaah di masjid. Man shallal isya fi jama'atin, siapa orang yang melaksanakan isya, salat isya berjamaah, faka'anna maqama nisfal laili, dia seolah-olah seakan-akan telah melaksanakan qiyamul lail ya, separuh malam, setengah malam. Apa pernah kita qiyamul lail separuh malam ya? Misalkan dari jam 12 sampai jam 3 ya. Separuh malam. Ada yang pernah ya? Mungkin ada ya. Ada barangkali. Tapi jarang. Umumnya kita kalau tahajud ya jam 3 ya. Jam 3 atau setengah jam menjelang subuh kita bangun, kita bertahajud. Jarang-jarang di antara kita ya. Dari jam 12 sampai subuh kita tahajud kayaknya jarang. Kayaknya jarang. Malah kadang-kadang boro-boro tahajud, subuhnya pun kadang-kadang ngepas banget itu ya. Pas adzan kita pas bangun nih kebayang gitu ya. Boro-boro tahajud ya. Kadang-kadang sholat pun sholat subuh pun kadang-kadang terlambat ya. Nah orang yang melaksanakan sholat isya dengan berjamaah di masjid, dia seolah-olah seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam separuh malam, setengah malam. Artinya kita mendapatkan pahalanya orang yang qiyamul lail setengah malam. Itu isyaknya saja ya. Belum lagi kalau misalkan kita tambah dengan sholat sunnahnya, ditambah dengan witir umpama ya. Apalagi kita di malam itu, sepertiga malam akhir kita bertahajud, kita berqiyamul lail, ganda pahalanya. Pahala kita sholat isya berjamaah mendapatkan nilai pahala qiyamul lail separuh malam. Ditambah lagi dengan kita melaksanakan qiyamul lail yang sebenarnya. Itu luar biasa. Jadi memang sholat isya ini sholat yang cukup berat ya.
Kenapa? Biasanya orang kalau sudah Isya itu hawanya adalah ngantuk, apalagi yang dia bekerja seharian, dia yang pulang kantor menjelang maghrib ya. Begitu sholat maghrib, dia makan, ya, santai, rebahan, duduk santai, timbulnya adalah ngantuk. Kalau sudah perut kenyang ya timbulnya adalah ngantuk. Kalau sudah ngantuk ke masjid, dah berat sekali. Berat kita harus kemudian ya memaksakan diri dalam kondisi badan capek. Jalan menuju masjid ini kan perlu perjuangan yang tidak ringan. Termasuk jihad loh ini ya. Termasuk jihad itu. Melawan hawa nafsu, melawan malas, melawan letih. Ya. Kita paksakan diri untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Luar biasa. Ya. Bahkan orang munafik ya, itu paling malas kalau melaksanakan sholat Isya dan subuh ya. Dua sholat yang dikerjakan orang munafik paling malas itu adalah sholat Isya dan sholat subuh. Kalau maghrib barangkali ya, orang meskipun dia pulang kerja, dia kalau sudah mandi, ya, udah mandi, ganti baju yang rapi, dia segar kembali. Segar kembali dengan ke masjid pun dia sudah semangat kembali. Tapi sepulang dari sholat maghrib berjamaah, dia pulang ke rumah, kemudian dia makan, habis makan dia santai-santai nonton TV atau dia duduk, biasanya timbulnya adalah ngantuk. Kalau udah ngantuk, dia balik ke masjid untuk sholat Isya, begitu berat. Ya. Nah, beruntung kalau kita kemudian sudah terbiasa. Ya. Orang yang sudah terbiasa itu mudah saja, ringan-ringan saja. Yang berat itu kalau yang nggak terbiasa. Maka kita sebisa mungkin membiasakan diri. Ya. Tahajud saja ya, tahajud malam itu. Kalau nggak terbiasa, waduh berat sekali, sulit. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa, mudah, ringan saja itu, ringan, enteng, tidak ada yang berat. Jadi bisa karena terbiasa, nggak bisa karena nggak terbiasa kan begitu. Orang yang sudah terbiasa berjamaah di masjid, sekali waktu dia di rumah sendirian, ada yang kurang itu seperti makan sayur tanpa garam itu. Ya. Kenapa? Dia terbiasa di masjid itu. Begitu hujan umpama ya, dia nggak bisa ke masjid, dia di rumah berjamaah sekalipun, ya berjamaah dengan anak istri di rumah, tetap nggak enak gitu. Hambar ya, hampa itu seperti makan tanpa laukan ya, seperti sayur tanpa garam. Tetapi orang yang terbiasa sholat di rumah, berjamaah di rumah, sekalinya ke masjid berat sekali. Sangat begitu berat. Maka yang seperti ini harus kita biasakan ya, agar kita kakinya ringan melangkahkan ke masjid. Yang berikutnya kata baginda Rasulullah, man sholal subhi fi jama'atin. Siapa orang yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka annama sholalaila kullahu, maka dia seolah-olah telah melaksanakan qiyamul lail ya, satu malam suntuk, subhanallah. Artinya dia dapat pahala orang seperti tahajud sepanjang malam. Ya. Seolah-olah dia telah menghabiskan waktu malamnya untuk bertahajud, untuk berqiyamul lail, hanya dengan dia melaksanakan sholat subuh berjamaah. Apalagi subuh ya. Apalagi subuh. Sholat yang paling berat. Sholat yang paling sulit untuk dibiasakan orang ya, berjamaah, apalagi ke masjid. Kalau nggak biasa, kalau nggak terbiasa, sulit orang harus bangun di awal hari, datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya. Bahkan jangankan subuhnya, kata baginda Rasul, rokaatal fajri, 2 rakaat sebelum subuh ya, 2 rakaat fajar ya. Khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.
2 rakaat sholat fajar, yang dimaksud adalah 2 rakaat sebelum subuh ya. 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih baik ya, khairun, lebih baik minat dunia wa ma fiha, dari dunia dan seisinya. Masya Allah, itu baru sholat sunnahnya 2 rakaat sebelum subuh, apalagi subuhnya itu. Wa kana masyhuda, kata Allah, disaksikan oleh malaikat. 2 rakaatnya saja sebelum subuh itu kata Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa sih dunia? Ya harta, jabatan, pangkat, kedudukan, kemewahan, kekayaan. Ya. Dan di dalam dunia itu kan banyak ya. Tapi dunia yang begitu mewah, dunia yang begitu menggoda, dunia yang begitu gemerlap indah, dibanding dengan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Ya bandingannya begini ya. Orang yang bisa meraih dunia itu banyak. Orang yang sukses meraih dunia itu banyak. Tapi tidak banyak orang yang bisa meraih 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Orang yang sukses mendapatkan dunia itu banyak. Orang yang berhasil menaklukkan dunia itu banyak. Orang yang berhasil meraup dunia itu juga banyak. Tapi sedikit sekali orang yang berhasil menaklukkan 2 rakaat sebelum subuh. Tidak banyak orang yang sukses melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Artinya, sesulit apapun kita meraih dunia, lebih sulit seseorang untuk meraih 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Jangankan 2 rakaat sebelum subuh, kita bisa subuhan tepat waktu saja dengan berjamaah itu sudah bagus. Apalagi sampai kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi Masya Allah ya, beruntung kalau ada orang bisa tiap hari ke masjid, subuh dia ke masjid, bahkan dia belum azan sudah datang ke masjid subuh ini. Ada ya, bapak ibu kita kadang-kadang saudara-saudara kita yang dia belum azan subuh sudah berbondong-bondong ke masjid. Membawa mukena, membawa sajadah, subhanallah itu. Belum azan subuh datang ke masjid. Ya pasti karena dia belum subuh datang ke masjid, dia bisa melaksanakan sholat apapun. Bisa tahiyatul masjid dia laksanakan, bisa sholat taubat dia laksanakan. Ketika azan selesai, dia bisa melaksanakan 2 rakaat yang nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Dia bisa melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah yang nilainya, derajatnya lebih mulia, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Belum lagi ketika subuh, adzan subuh selesai, dia sunahan qomat kita berbaris, mencari saf terdepan, menempatkan diri di barisan terdepan, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Subhanallah, berapa pahala yang kita raih di sana. Berapa banyak pahala yang kita borong di sana. Subuh selesai, kemudian kita wirid bersama, zikir bersama, kita doa bersama. Selesai kita doa bersama, kita bersalaman-salaman dengan saudara-saudara kita. Masya Allah, silaturahimnya dapat di sana. Dapat pahala lipat ganda. Tapi yang aneh, yang seperti ini orang gak tertarik. Orang kalau sudah orientasinya ada dunia, kemewahan dunia, diiming-iming pahala dia gak tertarik. Ya. Diiming-iming pahala dia gak tertarik. Alas, pahala-pahala apa? Yang penting mah dunia, uang, ya. Duit, kekayaan, kemewahan, ya. Pahala mah gampang. Orang gak tertarik. Karena orientasinya adalah kepentingan dunia.
Tapi satu saat nanti dia akan merasakan betapa rendah dan murahnya harta kita dibanding nilai pahala kita. Memang harta nggak bisa di bawah mati, ya. Kecuali harta-harta yang kita infakkan di jalan Allah yang bisa kita bawah mati. Ya. Jadi inilah kemuliaan, keistimewaan dari sholat subuh dan isya. Ya. Orang yang melaksanakan subuh, ya, berjamaah di masjid, maka dia sama dengan orang yang melaksanakan qiyamul lail, bertahajud sepanjang malam. Coba kira-kira ada enggak di antara kita yang bertahajud sepanjang malam? Selesai isya, kita enggak pulang, tahajud. Terus kita memperbanyak sholat sampai subuh. Ada enggak yang kuat? Jarang ada kita itu. Jarang ada. Paling banter ya, itu kalau bulan puasa biasanya kita beretikaf dari jam 12 malam sampai jam 3 gitu ya. Paling-paling berapa jam itu. Jarang ada di antara kita yang kuat melaksanakan tahajud dari mulai habis selesai isya sampai subuh, mana ada ya. Ya kecuali baginda Rasul ya. Rasulullah mah sering itu sepanjang malam bertahajud. Rasulullah ya. Kita kemampuannya nggak sampai di sana. Nabi sampai kakinya bengkak karena sepanjang malam belum bertahajud. Kaki sampai bengkak Nabi karena kelamaan tahajud. Ya. Siti Aisyah pernah ketika beliau bercerita ya, satu hari selesai sholat isya, aku mau tidur ya, kata Sayyidina Aisyah. Ketika aku tidur, aku lihat baginda Rasul sedang sholat. Aku pun mendahului tidur. Begitu tengah malam aku bangun, aku lihat suamiku Rasulullah ya masih sholat juga. Aku pun melanjutkan tidur. Sampai jam 3 sepertiga malam yang akhir aku terbangun untuk tahajud. Aku kaget ternyata suamiku Rasulullah masih sholat. Ini kan luar biasa ya. Nabi masih sering ya, tapi model kita, wah berat kita ya. Oh, tarawih saja yang paling-paling 23 rakaat, capek kan, mengeluh capek, pegel dan lain sebagainya. Padahal itu sholatnya hanya 2 jam ya mungkin ya, nggak sampai larut malam, apalagi sampai nyambung subuh. Nah, kita bisa dianggap berqiyamul lail sepanjang malam kalau kita melaksanakan subuh dengan berjamaah di masjid. Ini kan merupakan stimulus ya, rangsangan dari baginda Rasul. Rasulullah memberikan motivasi kepada kita. Kalau kau ingin mendapatkan pahala berqiyamul lail sepanjang malam, laksanakan sholat subuh. Dengan subuhan berjamaah, kau seakan-akan melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Ya. Kalau isya, kau laksanakan dengan berjamaah, kau seolah-olah berqiyamul lail separuh malam. Ya, lumayan, jam 12 sampai jam 3. Ya, lumayan. Itu juga jarang-jarang ada orang bertahajud dari jam 12 sampai jam 3. Ya. Itu kalau sholat isya. Kalau sholat subuh, kau berjamaah di masjid, kau seolah-olah seakan-akan seperti laksana orang yang bertahajud, berqiyamul lail sepanjang malam. Bahkan tadi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kau laksanakan 2 rakaat sebelum subuh, maka kau dapat keistimewaan. Dapat keistimewaan yang jauh lebih istimewa daripada dunia dan seisi-isinya. Ya. Tapi kata Rasul, ya, kalau kau melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, ringankan. Yang ringan-ringan saja, jangan dilama-lamakan. Ya. Ya. Bahkan Siti Aisyah pernah cerita, aku melihat baginda Rasulullah melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar. Beliau sangat ringan, ya, agak cepat. Sampai aku mengira Nabi hanya membaca Ummul Kitab saja, kata Siti Aisyah. Aku kira Nabi kok cepat banget, kayaknya cuma baca Al-Fatihah saja nih, Ummul Kitab saja. Saking ringan, jangan diperlama-lama ya. Yang lama sholat subuhnya. Ya. Jangan dibalik, sholat subuhnya sebentar. 2 rakaat sebelum subuhnya itu
Qobliyahnya sampai lama, suratnya panjang, cukup yang ringkas saja. Namun juga surat rawatib ya, yang ringkas saja, yang ringan. Nah, begitu subuhnya baru itu ya, subuhnya kita harus yang mantap ya. Harus yang mantap karena salat subuhnya kita disaksikan oleh malaikat. Malaikat yang dulu pernah menghina ya, bahwa manusia itu katanya hanya menumpahkan darah. Ketika Allah menciptakan Adam itu kan malaikat sempat agak sedikit nggak setuju ya. Kenapa ya Allah engkau ciptakan manusia yang nanti akan menumpahkan darah. Nah Allah kemudian ya mungkin istilah kita memamerkan, hai malaikatku lihat ya. Manusia yang dulu kau hina-hina, yang kau curigai bahwa dia akan menumpahkan darah, lihat ya, bangun tidur dia memenuhi panggilanku untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Malaikat pun kagum dengan kita dan mendoakan orang-orang yang konsisten melaksanakan subuh berjamaah di masjid, bukan di rumah. Ya, biasakan kita bangun pagi, belum lagi kita berangkat dari rumah, udara begitu segar ya, udara masih bersih, kita bisa menghirup udara sebebas-bebasnya, udara bersih, dan itu sangat bagus untuk paru-paru kita. Sangat bagus untuk paru-paru kita. Jadi banyak keberkahan ya. Banyak sekali keberkahan dari sholat subuh ini. Jadi rugilah orang yang dia mengenteng-entengin sholat subuh. Adzan dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar dia azan, qomat pun dia dengar, cuma dia terlalu asik di tempat tidurnya. Ya, tidurnya terlalu pules dan dia memang dalam satu riwayat hadis dikatakan bahwa iblis mengikat dengan 3 ikatan. Ya. Ketika kita tidur, iblis itu mengikat manusia dengan 3 ikatan gitu. Kalau ketika dia subuh, esok hari dia bangun dari tidurnya, duduk saja, maka ikatan yang pertama terputus, iblis akan kecewa. Kalau dia bangkit dari duduknya, dia mendekati tempat wudhu dan dia melaksanakan wudhu, maka terputuslah ikatan yang kedua. Setelah dia wudhu kemudian dia gelar sajadah melaksanakan sholat atau dia berangkat ke masjid untuk berjamaah subuh, maka terputuslah ikatan yang ketiga. Iblis akan merasakan kecewa. Sudah saya ikat 3 ikatan masih putus juga, ini orang luar biasa. Ya. Jadi kita mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan inayah, taufik dari Allah agar kita diberikan istiqomah, konsisten sampai nanti di akhir hayat kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, subuhnya berjamaah, maghribnya berjamaah, zuhur asarnya berjamaah. Ini luar biasa. Kalau 5 waktu kita berjamaah, berapa pahala yang bisa kita borong.